Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Melihat Germain Sparrow mengenakan mantel dan topinya lalu mengambil tongkatnya, Danitz baru teringat bahwa dirinya seolah-olah telah dilupakan. Ia batuk sekali, lalu di bawah tatapan dua pasang mata, berkata, "Apa aku perlu ikut? Lebih baik tidak. Siapa tahu apa yang akan terjadi. Sebelumnya, kita hanya singgah di pelabuhan Bansi, tapi malah berakhir menghadapi situasi yang cukup aneh. Tadi malam, aku membawa Germain Sparrow menemui penghubung kelompok perlawanan, dan akhirnya terseret ke dalam kutukan Dewa Laut. Hari ini, kalau aku mengikuti orang gila ini mencari Leticia dan para arkeolog lainnya, siapa tahu apa yang akan terjadi?" Danitz menunduk dan melirik lengan kirinya yang masih terikat bidai. Dalam hitungan beberapa hari, ia merasa telah mengalami lebih banyak peristiwa dibandingkan berbulan-bulan, bahkan setengah tahun sebelumnya. "Kau bisa tinggal di sini, tapi nanti akan ada orang yang menyisir area ini." Elan tertawa. "Ada orang yang akan menyisir area ini? Lalu bajak laut besar Blazing akan tertangkap dan diubah menjadi paun emas?" Danitz mengernyit dan tertawa kering. Selain hadiah buronan, tidak banyak kesempatan menghasilkan uang dari pihak militer. Aku sangat bersedia mencobanya. Satu-satunya masalah adalah, kau harus menunggu beberapa menit. Aku akan menyamar dulu Tuan Kapten. Aku tidak ingin menempatkan Anda dalam situasi canggung, akibat kesalahpahaman yang tidak perlu. Kalau aku tidak menyamar, sebagai bajak laut besar sepertiku yang terlibat operasi bersama militer dan gereja, aku hanya akan langsung ditangkap." Danitz membayangkan dirinya ditekan ke tanah, punggungnya diinjak lutut seseorang, meronta seperti ikan lele. Setelah berpikir beberapa detik, Elan mengeluarkan sebuah topeng hitam legam dari saku dalamnya dan melemparkannya. "Pakai saja, sisanya akan aku jelaskan." "Ya, memang tak perlu buang waktu untuk penyamaran yang tak berguna," Klein menilai dalam hati. Tanpa berkata apa-apa, ia memutar gagang pintu dan keluar dari ruangan. Elan menyusul tepat di belakangnya, sementara Danitz buru-buru mengejar, sambil mengambil mantelnya dan mengenakan topeng besi hitam itu. Ketika mereka sampai di jalan yang tergenang air tetapi tanpa pejalan kaki, Klein menekan topinya dan bertanya, "Bagaimana kita mulai?" Elan tertawa. "Per wilayah. Pekerjaan Beyonderku memiliki beberapa karakteristik khusus. Selama aku melihat orangnya secara langsung, lewat foto, atau sketsa, aku bisa mengingat penampilan target dengan kuat, dan memperoleh indera tambahan di tingkat luar biasa. Ya, aku juga bisa mendeteksi kejanggalan dan menangkap jejak-jejak samar. Jika digabungkan, semua itu memungkinkan penyisiran investigasi yang cukup efektif." Urutan 8 sheriff dari jalur arbiter. Klein mengangguk sambil berpikir, lalu bertanya sambil berjalan, "Apakah kau punya barang milik mereka?" Poster yang ditempel Danitz tadi malam memiliki potret Leticia. Klein telah menggunakan sihir ritual untuk berdoa pada dirinya sendiri dan menciptakannya. "Tidak," Elan menggeleng. "Kami belum mengetahui keberadaan mereka sebelumnya. Satu-satunya hal yang bisa dipastikan adalah, mereka baru kembali dari Pulau Simem sekitar pukul 3 sore kemarin. Dan setelah pukul 2 siang, tidak ada kapal penumpang yang meninggalkan dermaga. Ditambah lagi, karena cuaca pagi ini, hanya kedatangan yang diizinkan." Dengan kata lain, Leticia dan rombongannya belum meninggalkan Bayam lewat laut. Klein memahami maksud Elan. Danitz tiba-tiba mencibir. "Itu tidak berarti apa-apa. Mungkin saja mereka meninggalkan Bayam kemarin sore, dan pergi ke kota-kota lain di pulau ini." Pulau Blue Mountain adalah pulau terbesar di Kepulauan Rorstedt. Ukurannya sangat besar, dengan hutan lebat dan sumber daya mineral yang melimpah. Karena itu, terdapat banyak kota di pulau tersebut. Semuanya dibangun di sekitar lahan subur dengan cadangan mineral yang mencengangkan. Demi kekayaan ini, Kerajaan Loen pertama-tama menyuap para pangeran pribumi, lalu memaksa mereka dengan kekuatan, dan akhirnya mendirikan kantor gubernur jenderal. Dengan cara yang lebih efisien,
Mereka membuka jalan raya besar yang menghubungkan kota-kota dan menyelesaikan beberapa jalur kereta api penting. Semua itu dilakukan dengan mendirikan perusahaan kereta api terkait untuk menjual saham dan menggalang dana di bursa saham Backlund. Tentu saja, proyek-proyek besar ini disertai banyak kematian penduduk lokal, lokasi konstruksi yang suram, kerja berlebihan, perlakuan yang hampir seperti budak, dan upah yang sangat rendah. Akibatnya, mayat demi mayat terkubur di bawah badan jalan dan bantalan rel. Hingga hari ini, banyak penduduk lokal masih membenci kereta api, percaya bahwa ia telah menelan banyak nyawa manusia, dan membawa penderitaan yang tak terhitung. Ia dianggap sebagai simbol dewa jahat dan iblis. Ellen menoleh melirik Danitz dan berkata, "Jika mereka pergi lewat darat, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan." "Kenapa?" tanya Danitz bingung. "Itu sangat sederhana. Jalan-jalan yang melintasi hutan dikendalikan oleh kelompok perlawanan, dan sebagian besar anggota kelompok perlawanan adalah pemeluk dewa laut. Jadi, bagaimana mungkin Leticia dan yang lain, yang bertanggung jawab atas keruntuhan Kalvetua, berani melewati wilayah-wilayah ini pada malam hari? Jika mereka berani, itu hanya berarti satu hal. Mereka tidak menyadari betapa seriusnya konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan di reruntuhan Dewa Laut di Pulau Simem. Ini juga meniadakan dugaan bahwa Moses Ascetic Order atau elemen Dawn memiliki motif lain." Klein menahan dorongan untuk menggelengkan kepala dan mengikuti Ellen memasuki jalan lain. Tanpa penjelasan apapun, Ellen mengeluarkan sebuah selebaran dan menyerahkannya kepada Germain Sparrow. "Target utama adalah wanita ini. Wanita ini yang kugambar." Klein meliriknya sekilas sebelum melemparkannya kepada Danitz. Pada saat itu, mereka mendengar suara perkelahian sengit dari ruangan samping. Mereka menemukannya. Danitz mengajukan pertanyaan yang juga ingin ditanyakan Klein. "Mungkin tidak." Ellen menggeleng. "Sesuai perintah, hal pertama yang harus dilakukan saat menemukan target adalah melepaskan kembang api merah. Begitu muncul, semua orang akan menutup ke lokasi itu. Jika bertemu buronan lain yang tidak bisa ditangani sendirian, mereka harus melepaskan kembang api oranye. Tim di sekitar akan segera datang memberi bantuan. Jika hanya bajak laut atau kriminal biasa, kami akan menanganinya sendiri. Mari kita tunggu. Mungkin saja kembang apinya tidak sempat dilepaskan." Saat ia berbicara, kaca lantai 3 rumah yang menghadap jalan pecah dengan suara retakan. Seorang pria kekar seperti beruang melompat turun. Gerakannya sangat cepat, berlari menjauh seperti citah. Pada saat itu, bayangan raksasa menyelimutinya, dan suara Gatling terdengar dari langit. Tubuh pria kekar itu hampir tercabik oleh tembakan senapan mesin saat ia jatuh ke tanah tanpa perlawanan. Darah mengalir dan mewarnai tanah menjadi merah. Jika warga tidak dilarang keluar rumah, mereka pasti sudah berteriak. Entah sejak kapan, sebuah kapal udara telah melayang di atas, namun tidak berhenti dan justru berbelok ke arah lain. "Goltat." Danitz mengenali korbannya. Melihat Germain Sparrow menoleh, ia memaksakan senyum dan berkata, "Ini pemimpin sebuah kru bajak laut. Dia dari Feysak, dengan hadiah buronan 950 pound. Feysak. Jadi mereka memang benar-benar barbar. Dia berani berlari di jalan yang sedang jam malam, sama sekali tidak waspada terhadap serangan dari atas. Benar juga, beberapa bajak laut menghabiskan sepanjang malam dalam keadaan mabuk. Mereka tidak tahu bahwa bahkan kapal udara telah dikerahkan. Kalau dia merencanakan rute pelarian, mungkin masih bisa menghindari tembakan senapan mesin." Klein mengalihkan pandangan dan melihat monster bercat biru tua terbang melintasi atap. Melihat nasib bajak laut itu, Danitz bersyukur karena ia telah mengikuti Germain keluar. Setelah melihat bahwa peringatan di area ini telah dicabut, Ellen tidak berlama-lama dan memimpin Klein serta Danitz menuju wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah berjalan cepat selama 5 atau 6 menit, mereka melihat barikade di persimpangan di depan. Senapan dipasang, meriam disiapkan. Tentara Loen berseragam merah berdiri menjaga area itu dalam keheningan. Di sisi lain barikade, 20 hingga 30 mayat tergeletak berserakan di tanah, membentuk formasi barisan depan. Pakaian mereka compang-camping dan wajah mereka cekung,
jelas menunjukkan bahwa mereka adalah penduduk asli. Sedikit lebih jauh, beberapa anak pribumi yang masih muda bersembunyi di sudut. Mereka menatap dengan takut. Mata mereka gelap dan wajah mereka kotor. Klein dan yang lainnya terdiam beberapa detik sebelum memutari area tersebut. Backlund, Distrik Sherwood. Force mengangkat cangkir keramik dari meja dan merasakan panasnya. Ia menyegarkan diri dan menunggu dengan tenang jika ada perubahan. Suhu air panas turun dengan cepat, dan lapisan es tipis muncul di permukaan cairan. Embun beku putih terbentuk di bibir cangkir. Aku sekarang seorang Trick Master. Force menutup matanya dengan gembira. Ia tidak menyia-nyiakan waktu setelah mendapatkan kantong perut Spirit Eater, segera meramu ramuan dan menyelesaikan kenaikan tingkat. Ia memperoleh cukup banyak mantra dengan potensi rendah. Di antaranya, favorit Force adalah Fog, Wind, Flash, Freezing, Electric Shock, dan Tumble yang membuat orang tergelincir. Hanya pada titik ini, ia merasa bahwa dirinya benar-benar seorang Beyonder. Ia bukan lagi seseorang yang hanya bisa menembus dinding atau bergantung sepenuhnya pada sihir ritual. Menjelang tengah hari, Ellen, dengan bantuan Klein dan Danitz, telah menyelesaikan sebagian besar penyelidikan. Mari makan roti dan minum air sebelum melanjutkan. Ia melepas topi berbentuk perahunya dan berbicara dengan bibir kering. Klein hendak mengangguk ketika ia melihat sebuah kembang api oranye melesat ke udara, tidak jauh dari sana. Tanpa ragu, Ellen mengenakan kembali topinya dan berlari ke arah itu. Aku akan pergi memberi dukungan. Oranye berarti buronan lain yang tidak bisa ditangani. Siapa itu? Gumam Danitz dengan penuh minat. Ia mengubah langkahnya menjadi ayunan kaki tinggi sambil maju, berharap pertempuran akan selesai sebelum ia tiba. Kemudian, ia melihat Germain Sparrow mengikuti tepat di belakang Ellen, meninggalkannya sendirian. Melirik monster biru tua yang terbang ke arahnya, Danitz tertawa hampa dan mempercepat langkahnya. 2 menit kemudian, mereka tiba di tujuan dan melihat sebuah rumah dengan halaman rumput menghadap jalan. 3 atau 4 personel militer tergeletak di tanah. Wajah mereka pucat, dan tubuh mereka gemetar seolah-olah baru saja dilempar ke danau beku. Semakin Klein mendekat, udara terasa semakin dingin, seolah-olah ia telah tiba di wilayah kutub. Tak lama kemudian, ia mendapati parit-parit di luar rumah telah dipenuhi salju tebal. Saat itu juga, tawa perempuan terdengar dari dalam rumah dengan nada yang berubah-ubah, bergantian antara kegilaan dan keanehan. Danitz tak kuasa berhenti dan menyentuh lehernya yang dipenuhi bulu kuduk dengan tangan kanan. Dengan suara dentang, jendela terbuka dan sebuah tubuh hangus terlempar keluar. Tubuh itu menghantam tanah dengan keras, seolah-olah baru saja disambar kobaran api. Hanya dengan sekali pandang, melalui intuisi spiritualnya, Klein mengenali bahwa itu adalah salah satu dari 3 petualang pria yang mengikuti Leticia. Target tampaknya telah ditemukan. Klein mengalihkan pandangannya dan membuat penilaian kasar. Karena tidak ada potret, wajah petualang yang tewas itu terbakar hangus menjadi hitam, yang berarti Ellen jelas tidak mengenali ini sebagai salah satu target mereka. Setelah mengamati situasi dan mendengarkan tawa menyeramkan itu selama beberapa detik, ia menunjuk ke 3 atau 4 personel militer yang tergeletak di luar rumah. Seret mereka kembali dulu. Lalu tunggu tim lain tiba sebelum kita melancarkan serangan. Atau, ia ragu sejenak, lalu mengangkat kepala menatap kapal udara biru tua yang mendekat. Tanpa berkata apa-apa lagi, dan tanpa memberi instruksi pada Klein dan Danitz, Ellen berlari menuju para personel militer yang tak sadarkan diri, dengan wajah membiru. Tap, tap, tap. Semakin dekat, langkahnya semakin melemah. Pada akhirnya, tubuhnya menjadi kaku dan setiap langkah terasa amat sulit. Ellen, yang pernah menjadi boatswain Angkatan Laut Kekaisaran, berpengalaman. Ia dengan tegas menghentikan langkahnya dan perlahan berbalik,
berjalan mundur selangkah demi selangkah. Semakin ia berjalan, gerakannya semakin lancar. Namun, tubuhnya masih bergetar tak terkendali, alis dan pelipisnya tertutup lapisan tipis embun beku. Efek pembekuan cepat yang menentang akal sehat. Dingin ekstrim yang mengingatkan pada bencana. Dengan percobaan Elan, Klein mampu menangkap tingkat bahaya area ini, dan hanya bisa menghela napas dalam hati. Sayangnya, bros matahari tidak mampu menghasilkan panas sungguhan. Itu hanya stimulasi pada pikiran. Meski bisa memicu efek nyata pada tubuh, ia hanya memungkinkan seseorang menahan dingin ini selama 3-4 detik saja. Melihat gigi Elan yang gemeretak, dan bagaimana ia tak mampu membuka mulut meski ingin mengatakan sesuatu, pandangan Klein menyapu Danitz. Ia melemparkan tongkatnya dan berkata dengan suara rendah, "Api. Api?" Danitz sempat tertegun, tetapi ia segera memahami Germain Sparrow. Ia juga telah menyaksikan seluruh proses kegagalan Elan. Sebuah bola api merah menyala, yang tak bisa dibilang terang, terbentuk di telapak tangan kanan Danitz, lalu ia melemparkannya ke sisi para personel militer itu. Bola api itu melesat hampir 20 meter, dan mendarat di tanah tanpa suara ledakan. Sebaliknya, ia perlahan naik ke udara. Pilar api merah itu mengeluarkan suara mendesis, terus menyusut dan cepat meredup. Tiba-tiba, ia mengembang, seolah berjuang mati-matian sebelum akhirnya musnah. Klein, mengenakan mantel tweed hitam, melompat keluar dan mendarat tepat di samping personel militer itu. Ia membungkuk, meraih pakaian pria itu dengan kedua tangan. Lalu, ia menapak kuat ke tanah, mengerahkan tenaga dari pinggang, dan melemparkannya keluar. Personel militer itu langsung terbang ke udara, meluncur mulus dan mendarat 10 meter jauhnya, lolos dari wilayah dengan dingin paling ekstrim. Setelah melakukan itu, Klein menjentikkan jarinya dan menyalakan korek api di sakunya, sebelum dingin meresap ke tubuhnya. Aliran api merah menyembur keluar seperti air, seketika menyelubunginya. Saat semuanya mereda, Klein telah menghilang dari tempatnya. Nyala api meloncat-loncat, berkedip dan padam dari waktu ke waktu. Dengan bantuan bola api Danitz dan korek apinya sendiri, Klein terus berpindah-pindah di area yang amat dingin itu, dengan mudah melemparkan keluar beberapa personel militer. Setelah 2 hingga 3 kali percobaan, ia membawa anggota militer terakhir kembali ke posisi semula. Elan jelas telah pulih. Ia mengacungkan jempol. "Aku sangat senang dan merasa terhormat, telah memutuskan meminta bantuanmu hari ini. Kapten, aku suka pujianmu yang halus. Juga, jangan lupa menaikkan remunerasi." Klein mengangguk sopan, setengah berbalik, dan menatap jendela rumah yang terbuka. Ia mendengar tawa itu menjadi semakin aneh. Danitz memonyongkan bibir ke samping, dan diam-diam mengutuk Elan. "Apa kau tidak melihat kontribusiku? Meski bola apiku sekarang mirip properti pertunjukan sulap, itu tetap memberi kontribusi nyata." Julukan orang ini Jas Elan, tapi dia sama sekali tidak jas. Saat ia menggerutu, bayangan besar menyelimuti area itu. Kapal udara telah tiba di udara di seberang mereka. "Evakuasi orang-orang di rumah sekitar," teriak seorang perwira dari kapal udara. Setelah Elan dan 2 tim lainnya membersihkan beberapa bangunan di sekitar, kapal udara menurunkan ketinggian dan menyesuaikan moncong meriamnya. Boom! 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 Meriam-meriam menyalak bertubi-tubi, membombardir rumah yang masih dipenuhi tawa menyeramkan. Mendengar ledakan dan melihat kilatan api, Klein menghela napas sambil memegang tongkatnya. "Inilah bombardir daya tembak yang kuusulkan. Aku pernah mengajukannya di kota Tingen, tetapi tak pernah bisa diwujudkan. Dan hari ini, para koloni seberang laut justru menampilkan pemandangan nyata itu di hadapanku." Elan dan yang lainnya berjaga di posisi berbeda, di bawah deru meriam yang memekakkan telinga, mencegah orang, atau mungkin monster, di dalamnya menerobos keluar. Tak lama kemudian, rumah itu runtuh, dan asap mengepul dari tumpukan batu dan kayu. Seluruh salju dan es pun lenyap. Tiba-tiba, seberkas petir tebal menyambar terang-gerangan ke arah kapal udara. Klein mengernyit. Ia melihat kapal udara itu membeku total,
dan mendengar Kettel uap mengeluarkan suara yang mengganggu. Monster biru tua di langit itu kehilangan sebagian kendali. Asap pekat mulai membumbung saat ia mulai turun ke samping. Sepertinya mereka dilindungi oleh amunisi dan terlindung oleh lapisan udara luar. Kukira itu akan menyebabkan ledakan, menghancurkan kapal udara berkeping-keping. Klein kembali memusatkan perhatian pada rumah yang telah runtuh. Saat pertama kali merasakan dingin ekstrim dan melihat tubuh petualang pria yang hangus, ia mengira telah bertemu demones lain, seseorang yang menguasai formula ramuan witch. Setelah beberapa kali berurusan dengan demones, ia tahu bahwa Beyonder jalur ini dapat mengendalikan es dan api hitam sejak urutan 7. Namun kilatan petir itu membuatnya menolak penilaian tersebut. Ia percaya bahwa Leticia memang anggota Moses Ascetic Order atau Element Dawn, seorang wanita sungguhan. Begitu Klein sampai pada kesimpulan ini, tumpukan batu bata dan kayu itu segera terangkat. Sosok merah terang yang hangus merangkak keluar, bertopang pada siku-sikunya dari tanah. Ia seorang wanita, dan penampilan asli Leticia nyaris tak bisa dikenali. Ini membuat Elan dan yang lain terkejut, menyadari bahwa mereka telah menemukan target mereka. Namun, dibandingkan sebelumnya, kondisi Leticia saat ini sungguh mengerikan dan menyedihkan. Tubuhnya dipenuhi bercak hitam. Peluru artileri telah merobek lubang-lubang merah di sepanjang tubuhnya. Jaringan putih yang tampak seolah hidup itu menggeliat di dalam tubuhnya. Puncak kepalanya terbelah, dan otaknya mengalir keluar, menempel di permukaan seperti telapak tangan anak-anak yang saling bertumpuk. Mata kelabunya tak fokus, satu menyala dengan api, yang lain berkilat dengan petir. Dua kepala yang menjerit kesakitan tertanam di perutnya, tepat di bawah dada. Itu adalah dua petualang pria lainnya. Dia bukan hanya kehilangan kendali, tapi juga tampaknya telah terkorupsi. Ia sudah terluka parah akibat bombardir sebelumnya, dan auranya telah turun ke tingkat yang amat rendah. Klein tidak bertindak, melainkan menyaksikan para Beyonder dari militer mulai menyerang. Psychic Piercing, Whip of Pain, peluru pemurnian, dan tembakan senjata kaliber kecil diluncurkan. Dengan rangkaian serangan ini, Leticia sang rampager, yang hanya sempat meretakkan tanah dan menyebarkan retakan itu keluar, sepenuhnya runtuh, dan berubah menjadi mayat terpotong-potong. Pak! Torsonya jatuh ke tanah, dan kepala dua petualang pria itu menggelinding keluar. Mata Klein sedikit menyipit. Ia mendapati sebuah buku kuning kecoklatan tersembunyi di dalam daging dan darah perut Leticia. Di permukaan buku itu tertulis satu baris kata dalam bahasa Elf. Book of Calamity. Kenapa buku-buku dan catatan selalu berakhir di perut orang? Sama seperti buku catatan keluarga Antigonus sebelumnya. Klein menyindir dalam hati, lalu menduga bahwa Book of Calamity adalah benda yang diambil arkeolog palsu itu, Leticia, dari reruntuhan Dewa Laut. Saat ini, beberapa personel militer meraih dua kepala petualang pria, yang tampaknya masih bisa berbicara dan buru-buru bertanya. Apa yang kalian lakukan di reruntuhan Dewa Laut? Reruntuhan Dewa Laut. Salah satu petualang pria menjawab dengan rasa sakit dan kebingungan. Kami tidak pernah ke sana. Ia mencoba menggerakkan matanya untuk memeriksa keadaan di bawah lehernya. Reruntuhan Dewa Laut di Pulau Simem. Personel militer mengingatkannya. Tidak, kami tidak. Petualang pria itu ingin menggelengkan kepala, tetapi tak mampu. Kami pergi ke reruntuhan elf kuno. Leticia menemukan sebuah buku di sana. Dia sangat menyukainya. Dia segera mulai mempelajarinya, lalu dia menjadi gila. Dia gila. Saat petualang pria itu berteriak, sisa-sisa pikirannya sepenuhnya menghilang. Bukan kuil Dewa Laut yang hilang, melainkan reruntuhan elf kuno. Ini berbeda dari yang kubayangkan. Klein hendak menyimak lebih jauh, ketika Elan datang, dan dengan sopan meminta Klein dan Danitz menjauh dari interogasi. Berbelok ke jalan lain, Klein memperlambat langkah dan memikirkan keseluruhan peristiwa itu. Mengapa tindakan Leticia mengambil Book of Calamity dari reruntuhan elf kuno, menyebabkan Dewa Laut Kalvetua tak lagi mampu mempertahankan keberadaannya, perlahan menuju kehancuran? Apa hubungan di antara keduanya? Elf, Dewa Laut. Menurut Little Sun, Dewa kuno,
Raja Elf Sonia Trim, memegang otoritas yang kini dimiliki Lord of Storms. Artinya, para elf tanpa ragu memiliki urutan 3, Sea King, atau bahkan urutan 2 yang lebih tinggi. Mungkinkah kebetulan ular laut ini, Kalvetua, menemukan reruntuhan elf di dasar laut, langsung melahap karakteristik Beyonder yang ditinggalkan oleh seorang elf tingkat tinggi, dan cukup beruntung untuk selamat dari 2 kemungkinan, kematian, atau kehilangan kendali? Dengan begitu, ia berhasil memperoleh peringkat demigod, dan perlahan mendapatkan iman penduduk Kepulauan Rorstead. Klein perlahan sampai pada pemahaman, dan ia harus berterima kasih kepada Tuan Hangman atas hal ini. Awalnya, Little Sun tidak mengungkap otoritas yang bersesuaian dari 8 dewa kuno, tetapi kemudian, di bawah bimbingan The Hangman, ia menjelaskan beberapa hal, termasuk gambaran umum Raja Elf Sonia Trim. Adapun melahap karakteristik Beyonder atau bahan yang bersesuaian untuk maju, itu bukanlah sesuatu yang tak pernah terjadi. Sebelum sistem ramuan sepenuhnya terbentuk, para leluhur manusia telah melakukan percobaan serupa untuk memperoleh kekuatan Beyonder. Namun, hanya kelompok yang sangat kecil dan amat beruntung yang berhasil bertahan menjadi Beyonder tanpa berubah menjadi monster, orang gila, atau mati di tempat dengan daging dan darah terurai. Percobaan semacam itu memiliki peluang sukses 1:1000, atau bahkan 1:10.000. Setelah sistem ramuan telah mapan, tak ada yang mau mengambil resiko sebesar itu. Jika begitu, Kalvetua memang sangat beruntung saat itu. Tentu saja, ada juga faktor fisiknya yang kuat, namun kecerdasannya tampaknya tidak meningkat banyak, hanya mampu menipu para penganutnya. Ia sama sekali tidak menemukan reruntuhan elf di Pulau Simem. Dan karenanya, ia tidak menyadari bahwa eksistensinya sendiri terikat erat pada reruntuhan yang ia jadikan tempat persembunyian. Setelah Leticia dan rombongannya mengambil Book of Calamity, reruntuhan itu runtuh, menyebabkan tempat persembunyian Kalvetua mengalami keabnormalan, membuat Kalvetua yang nyaris bertahan hidup itu tak mampu menahan lagi. Ini bisa menjelaskan bagaimana Leticia dan rombongannya berhasil dengan mudah. Tidak ada anggota kelompok perlawanan atau pengikut Dewa Laut yang berjaga. Baru ketika sesuatu terjadi, Kalvetua menyadari masalahnya dan memahami hubungan antara kedua reruntuhan itu. Dengan apa yang baru saja ia kumpulkan, Klein mencoba menjelaskan hal-hal yang sedari tadi ia pertanyakan. Ini termasuk mengapa Dewa Laut Kalvetua yang sekarat tidak mengizinkan para pengikutnya menjadi wadah, padahal itu akan mengurangi sebagian besar kecelakaan dan mempermudah segalanya. Dengan kebrutalan yang ditunjukkan Kalvetua, pilihan seperti itu seharusnya wajar. Jawaban yang sampai pada Klein adalah bahwa tubuh yang ingin dikorupsi dan dikuasai Kalvetua harus memiliki sejumlah darah elf, dan hanya dengan cara itulah ia dapat bertahan dari pemindahan karakteristik Beyonder hingga tingkat tertentu. Namun, ketika Klein menyentuhnya, karena kabut abu-abu dan keunikannya, hal itu memungkinkan Kalvetua seketika menemukan target yang lebih baik.